Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 078 yang beranggotakan saya sendiri, Fazril. Dan saya Muhammad Nopal Musyafa. Iya. Saya Maria Beatrice. Dan di sini kita sudah melakukan ringkasan dari product development dari ini buku product development oleh Christopher Emerson dan Carl D. Sorensen. Nah, kita meringkas untuk bab 2. Nah, di sini bab 2 apa sih yang kalian lihat atau apa yang kalian pikirkan dari gambar di atas? Tentunya di sini ada pendaki gunung yang sedang mendaki dan menentukan arahnya dari titik dia berjalan ke titik satu, ke titik dua, ke titik tiga. Dan ini memiliki filosofi sendiri oleh pengembangan produk. Yang pertama itu ada footstep atau tapak kaki itu kalau di pendaki gunung ini jadi si pendaki ini melewati beberapa jalur dengan mengikuti alurnya. Nah, di pengembangan produk itu dimaknai dengan produk itu berjalan seiring waktu dan akan selalu berkembang di tiap masanya. Lalu di sini ada poin satu, poin 2, poin 3. Nah, di sini mengabarkan kalau setiap pengembangan produk itu kita ada tag sejenak untuk memikirkan kembali apa pengembangan yang bisa dikembangkan dari produk tersebut. Itu dari gambar yang dijelaskan oleh di buku Product Development. Selanjutnya, Oke, selanjutnya, jadi sebelum sebuah produk dapat diproduksi dan dipajang di rak-rak toko, desainnya harus berevolusi. Untuk lebih jelasnya, desain adalah definisi yang disengaja dari produk. Dalam bentuk awalnya, sebagai sebuah ide, harapan untuk sebuah produk ada di benak perancang. Tetapi harapan ini belum dapat ditransfer ke sistem produk yang akan membuatnya. Nah, di sini ada the step cycle, evolusi desain secara bertahap yang berulang difasilitasi melalui pola tindakan berulang yang informal, yang kami sebut sebagai siklus. Siklus ini terdapat 4 bagian. Oke, baik, Terdapat saya 4 bagian, antara lain satu, sering, yang sempit fokus ke bagian yang dapat dikelola dari masalah besar. Yang kedua, mulai. Setelah kita fokus pada bagian yang dikelola atau dikembangkan, selanjutnya kita akan mencoba untuk produk yang sudah dikembangkan. Yang ketiga itu ada Yang ketiga ada evaluate, yaitu mengevaluasi beberapa baik solusi yang dipilih, menyelesaikan bagian yang dapat dikelola dari masalah yang lebih besar. Yang terakhir itu ada present. Nah, ketika solusi sementara telah dievaluasi dan ditemukan layak atau untuk dipertahankan, karya tersebut akan dipertahankan dengan menjadikan solusi tersebut sebagai bagian dari desain. nah tadi sudah dijelaskan oleh Beatrice apa itu step cycle. Jadi itu siklus yang berulang-ulang sampai produk itu mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sekarang kita memasuki activity map. Nah, di sini ada peta activity map yang bisa dibedakan menjadi tiga itu independen, terus dependent dan interdependent. Kalau interdependent itu saling mempengaruhi dari titik satu ke titik lain. Untuk penjelasannya itu activity map menunjukkan hubungan antara aktivitas desain hasil dan hasil, baik yang independen, dependen maupun interdependen yang tadi sudah saya jelaskan. Hubungan-hubungan ini membantu tim untuk memutuskan urutan hasil yang harus dikejar dan selanjutnya memilih urutan aktivitas desain. Informasi penting ini menentukan sebagian besar bagaimana upaya orang-orang yang berbeda dalam tim pengembangan produk harus dikoordinasikan. Nah, di sini selanjutnya ada itu. the six stage of development. Yang pertama itu ada opportunity development atau pengembangan peluang. Yang kedua ada konsep development atau pengembangan konsep. Yang ketiga ada subsystem engineering atau rekayasa subsistem. Yang keempat ada sistem refinement atau penyempurnaan sistem.
Yang kelima ada productibility refinement atau penyempurnaan dari produktivitas. Yang terakhir ada post release refinement. Nah, di sini ada penyempurnaan pasca rilis. Nah, di sini ada gambarnya, gambar di bawah ini menunjukkan, boleh dijelaskan oleh Nova. Oke, jadi dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa dengan seiring dengan berjalannya zaman atau seiring dengan berkembangnya teknologi, si desain ini makin berkembang. Jadi desain itu dipengaruhi juga oleh bagaimana cara membuat desainnya tersebut. Misalnya dari teknologi, kalau misalnya dari penggaris, maka si tesnya pakai penggaris, berarti si model atau prototipenya itu cuman segitu hasilnya. Dilanjutkan dengan apa namanya itu jangkau sorong. Kalau misalnya kita pakai jangka sorong, berarti si ukurannya itu bakal lebih tepat atau lebih presisi. Dan seterusnya, misalnya pakai microscope. Nah, itu berarti si desainnya juga bakal lebih akurat daripada kita menggunakan penggaris. Mungkin sekian daripada pertemuan kali ini atau di ringkasan bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.